Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 71. Yu Bukun menerima kain tersebut dan memeriksanya dengan saksama. Sepertinya kain itu berasal dari sobekan jubah biksu yang ditulisi dengan jari menggunakan tinta darah. Tulisan tersebut berbunyi, "Kami akan mengembalikan putrimu yang bau di lembah 5 raja kejam." Yu Bukun menunjukkan kain itu kepada sang istri dan berkata, tulisan ini dibuat oleh si biksu tadi. Ning Zongze menanggapi dengan gugup, darah siapa yang dipakai menulis itu? Jangan khawatir, pasti darahnya sendiri. Aku tadi berhasil melukai dahinya, jawab Yu Bukun menenangkan istrinya. Ia kemudian bertanya kepada si jurumudi, berapa jauh jarak dari sini ke lembah 5 raja kejam? Jurumudi menjawab, kalau kita berlayar pagi-pagi sekali, setelah melewati kota Donghua dan Jiuhe, maka kita akan sampai di kota Dongming. Lembah 5 raja kejam berada di sebelah timur Dongming, dekat Heze. Lembah itu terletak di perbatasan Provinsi Henan dan Shandong. Jika Tuan ingin pergi ke sana, mungkin kita bisa sampai setelah senja besok. Yu Bukun menanggapi dengan berdehem, sambil benaknya berpikir, mereka menantang aku untuk bertemu di lembah 5 raja kejam. Mau tidak mau aku harus datang ke sana. Tapi entah berapa jumlah musuh yang menunggu di sana. Selain itu, mereka juga menangkap Shan Er sebagai tawanan. Sepertinya dalam pertandingan ini kekalahanku sudah ditentukan. Tipis harapan untuk menang. Sementara hatinya ragu-ragu, tiba-tiba kembali terdengar suara teriakan orang dari arah daratan, "Keparat! Di mana 6 setan lembah persik berada? Aku kakek kalian, Zong Kui, dewa penangkap setan, datang hendak menangkap kalian." Mendengar itu, tentu saja 6 dewa lembah persik gusar bukan kepalang. Mereka pun memaki-maki dengan segala macam kata-kata kotor. Kecuali dewa buah persik yang masih terbaring lemah, kelima orang kakaknya pun bersama-sama melompat ke tepi sungai. Mereka melihat seorang laki-laki yang memakai kopiah panjang dan runcing berdiri di daratan dengan memegang seperangkat panji berwarna putih, seperti yang biasa dibawa pengurus jenazah. Begitu melihat kelima dewa lembah persik turun dari kapal, ia langsung berbalik sambil berteriak, "Kalian 6 setan lembah persik, adalah pengecut seperti tikus. Jika berani, ayo kejar aku." Usai berkata demikian orang berkopiah panjang itu pun melesat pergi. Dewa akar persik dan keempat adiknya semakin murka. Mereka pun bergegas mengejar si kopiah panjang. Namun tak disangka, orang itu memiliki ilmu ringan tubuh tingkat tinggi. Dalam sekejap saja tubuhnya sudah lenyap di telan ke-8 malam. Yu Bukun, Ning Zongze, dan beberapa murid Huashan juga turun dari kapal. Tiba-tiba Yu Bukun menyadari sesuatu dan segera berteriak, ini adalah siasat memancing harimau turun gunung. Semuanya segera kembali ke kapal. Pada saat itu sesosok bayangan bulat menggelinding entah dari mana dan langsung menangkap kerah baju Ling Huchong. Ia tidak lain adalah manusia cebol bulat yang tadi sore muncul. "Ikut pergi denganku," katanya sambil menarik tubuh Ling Huchong. Ling Huchong tidak memiliki kekuatan untuk meronta. Namun tiba-tiba dari ujung jalan muncul sesosok bayangan yang menerjang keluar dan langsung menendang si cebol bulat. Ternyata si penyerang ini adalah Dewa Ranting Persik. Rupanya ia telah memisahkan diri dari saudara-saudaranya yang berlari mengejar si kopiah panjang dan memilih kembali ke kapal. Saat pengejaran tadi, diam-diam ia teringat kalau Dewa Buah Persik masih di atas kapal dan bisa jadi kakek Zong Kui keparat berkopiah panjang tadi berlari memutar dan menangkap si adik bungsu tersebut. Begitu kembali, ia melihat si cebol bulat menyeret tubuh Ling Huchong, sehingga ia pun langsung melancarkan serangan untuk menolong. Si bulat segera melepaskan Ling Huchong kemudian dengan sekali lompat ia masuk ke dalam kabin kapal mendekati Dewa Buah Persik yang masih terbaring lemah. Ia lantas mengangkat sebelah kakinya hendak menginjak dada Dewa Buah Persik. Kontan saja Dewa Ranting Persik terkejut dan berteriak, "Jangan lukai adikku. Aku ingin membunuhnya, peduli apa denganmu?" seru si bulat. Secepat kilat Dewa Ranting Persik menyusul masuk ke dalam kabin. Ia lantas mengangkat tubuh Dewa Buah Persik sekaligus bersama alas tidurnya. Siasat si bulat berjalan lancar. Ia lantas berbalik dan melompat ke daratan. Dalam sekali cengkeram ia sudah menangkap Ling Huchong kembali. Tubuh pemuda itu kemudian dipanggulnya dan segera dibawanya pergi. Dewa Ranting Persik teringat pada amanat Ting Yixi supaya ia dan saudara-saudaranya selalu menjaga Ling Huchong baik-baik.
Kini Ling Huchong telah diculik orang. Bagaimana jika hal ini sampai terdengar oleh Tabib Ping? Bukan tidak mungkin kalau Tabib Ping akan memerintahkan supaya Dewa Buah Persik dibunuh sebagai hukuman. Mau tidak mau, Dewa Ranting Persik harus mengejar si Bulat dan merebut Ling Huchong. Akan tetapi, ia juga tidak tega meninggalkan Dewa Buah Persik sendirian. Bagaimana jika ada musuh lain yang datang menyerang? Mana mungkin Dewa Buah Persik bisa mempertahankan diri? Tanpa pikir panjang lagi, Dewa Ranting Persik pun memanggul tubuh adik bungsunya itu dan membawanya serta mengejar si Bulat. Melihat itu Yu Bukun segera memberi isyarat kepada sang istri, lalu berkata, "Kau jaga para murid, biar aku yang menyusul ke sana untuk melihat apa yang terjadi." Ning Songse mengangguk paham. Mereka merasa saat ini banyak musuh tak dikenal yang bisa datang setiap saat. Jika ia ikut sang suami mengejar, bisa-bisa keselamatan para murid dalam bahaya. Ilmu ringan tubuh si Bulat sebenarnya masih di bawah Dewa Ranting Persik. Lebih-lebih dengan memanggul tubuh Ling Huchong di atas bahu membuatnya harus menguras banyak tenaga untuk berlari kencang. Namun Dewa Ranting Persik sendiri juga sedang menggendong Dewa Buah Persik yang belum sembuh dari luka. Dalam hal ini ia sama sekali tidak berani mengambil risiko karena khawatir luka adik bungsunya kembali kambuh apabila terbentur sesuatu. Itu sebabnya Dewa Ranting Persik tidak berlari, melainkan hanya berjalan dengan langkah lebar, sehingga tidak mampu mendekati si Bulat yang berlari di depannya. Yu Bukun juga mengerahkan ilmu ringan tubuh untuk mengejar mereka. Sedikit demi sedikit ia dapat menyusul dan mendengar suara Dewa Ranting Persik berteriak-teriak, "Lepaskan Ling Huchong. Jika tidak, maka aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia dan menghabisimu." Meskipun tubuh Dewa Buah Persik lemah tak berdaya, tapi mulutnya tetap saja cerewet. Ia pun menanggapi teriakan Dewa Ranting Persik yang menggendongnya, "Kakak ketiga, bagaimana kau bisa menghabisinya? Kakak pertama dan yang lain tidak ada di sini. Biarpun kau dapat menyusul si cebol bulat itu juga tak bisa mengapa-apakan dia. Kau bilang akan mengejarnya sampai ke ujung dunia juga hanya omong kosong belaka, bukan? Walaupun cuma omong kosong, paling tidak bisa membuat dia takut, bukan? Lebih baik omong kosong daripada tidak berbuat apa-apa," kata Dewa Ranting Persik. "Kau lihat sendiri, si cebol bulat itu tetap berlari cepat, sama sekali tidak menjadi lambat. Itu berarti, omong kosongmu tidak ada gunanya," desak Dewa Buah Persik. "Ya, dia memang tidak memperlambat larinya. Tapi, percayalah padaku. Sebentar lagi dia pasti lebih lambat," balas Dewa Ranting Persik. "Tetap saja kata-katamu salah. Seharusnya tadi kau bilang membuat lambat, bukan membuat takut," kata Dewa Buah Persik. "Pokoknya kata membuat tetap benar," tukas Dewa Ranting Persik. Meskipun mulutnya berdebat dan tangannya memanggul orang, namun kecepatan langkah kakinya sama sekali tidak berkurang. Begitulah, tiga orang itu berkejar-kejaran dengan cepat menuju ke arah timur laut. Jalanan makin lama makin terjal, rupanya mereka sedang mendaki jalan pegunungan. Tiba-tiba Yu Bukun menyadari sesuatu. Jangan-jangan si cebol itu mempersiapkan bala bantuan di lembah pegunungan ini untuk memancing kedatanganku? Jika demikian sungguh sangat berbahaya jika aku sampai masuk ke dalam perangkapnya. Karena bimbang, Yu Bukun memperlambat langkah kakinya. Dilihatnya si cebol bulat memanggul tubuh Ling Huchong menuju ke sebuah rumah beratap genting di lereng gunung. Sesudah dekat ia lantas melompat masuk ke halaman rumah itu dengan melintasi pagar tembok. Dewa Ranting Persik yang menggendong Dewa Buah Persik juga ikut melompati pagar tembok itu. Tapi mendadak terdengar suara ia menjerit. Ternyata ia dan adik bungsunya telah masuk ke dalam perangkap yang terpasang di balik pagar tembok tersebut. Yu Bukun juga sudah mengejar sampai di tepi pagar tembok itu. Tapi ia lantas berhenti dan memasang telinga. Terdengar Dewa Buah Persik menggerutu, "Sudah kukatakan kepadamu agar berhati-hati. Coba lihat, sekarang kau terperangkap di dalam jaring ini mirip seekor ikan, sungguh sial." Dewa Ranting Persik menjawab, "Pertama, bukan seekor tapi 2 ekor ikan. Kedua, kapan kau pernah menyuruh aku berhati-hati? Dulu waktu masih kecil, ketika kita pergi mencuri buah mangga di halaman rumah orang, bukankah pernah kusuruh kau berhati-hati? Apa kau sudah lupa?" balas Dewa Buah Persik. "Itu kejadian 30 tahun yang lalu, mana ada sangkut pautnya dengan yang sekarang ini," sahut Dewa Ranting Persik. "Sudah tentu ada sangkut pautnya," kata Dewa Buah Persik.
Karena dulu kau kurang hati-hati sehingga jatuh dari pohon dan ditangkap orang, lalu dihajar. Untung kakak pertama, kakak kedua, dan yang lain datang menolong kita dan membunuh habis orang-orang itu sekeluarga. Sekarang kau kurang hati-hati lagi sehingga kembali tertangkap pula. Apa susahnya? Kita tunggu saja kakak pertama dan yang lain datang dan membunuh habis orang ini sekeluarga, kata Dewa Ranting Persik. Terdengar si Bulat mendengus dan berkata, kematian kalian dua setan lembah Persik sudah di depan mata, tapi masih berani mengoceh akan membunuh orang segala. Lebih baik tutup mulut kalian supaya telingaku tidak panas. Lalu terdengar dua kali suara tamparan yang disusul kemudian Dewa Ranting Persik dan Dewa Buah Persik terdiam seketika. Yu Bukun masih memasang telinga, namun tidak terdengar suara apa-apa lagi. Ia lantas memutar ke belakang rumah. Tampak di luar pekarangan tumbuh sebuah pohon besar. Ia pun memanjat pohon besar itu dan memandang ke dalam. Tampak sebuah pondok kecil berdiri pada jarak belasan meter dari tembok luar. Melihat nasib Dewa Ranting Persik dan Dewa Buah Persik, Yu Bukun tidak berani masuk ke dalam pondok itu karena yakin terdapat banyak perangkap di sana. Maka ia hanya bersembunyi di atas pohon tersebut sambil mengerahkan ilmu kabut lembayung senja untuk mendengarkan pembicaraan di dalam pondok. Terdengarlah suara si Bulat mendudukkan tubuh Ling Huchong di atas kursi, kemudian bertanya, sesungguhnya si tua bangka Zukian Qiu itu ada hubungan apa denganmu? Ling Huchong menjawab, baru pertama kali ini aku bertemu orang bernama Zukian Qiu itu. Kau masih berani berdusta, hah? Bentak si Bulat gusar, apa kau sudah lupa kalau sekarang sudah jatuh ke tanganku? Tunggu saja, sebentar lagi kau pasti akan kubuat menderita sampai mati. Aku tahu kau sangat marah karena pilmu yang katanya mujarab itu telah kumakan tanpa sengaja, kata Ling Huchong dengan tertawa. Tapi jujur saja, aku merasa ragu jangan-jangan pilmu itu tidak sehebat dugaanmu. Sudah sekian lama kutelan obatmu namun sedikit pun aku tidak merasakan adanya perubahan. Memangnya kau kira bisa begitu cepat reaksinya, kata si Bulat makin gusar. Datangnya penyakit biasanya mendadak seperti gunung runtuh, tapi sembuhnya sedikit demi sedikit seperti kepompong ulat sutra. Khasiat obatku itu baru dapat terlihat sesudah 10 atau 15 hari lagi. Kalau begitu, mengapa kau tidak menunggu sampai 15 hari saja, supaya ketahuan bagaimana khasiatnya, ejek Ling Huchong. Kentut busuk, bentak si Bulat. Kau sudah memakan pil penyambung nyawa secara licik. Akan kubunuh kau sekarang juga. Kalau kau bunuh aku, justru membuktikan kalau pil penyambung nyawa ternyata tidak bisa memperpanjang nyawaku, kata Ling Huchong. Kau mati di tanganku, tidak ada hubungannya dengan khasiat pil penyambung nyawa, balas si Bulat. Baiklah, kalau kau mau membunuhku boleh saja. Aku sudah tidak bertenaga dan tidak mampu melawan, kata Ling Huchong dengan tertawa. Jangan harap kau bisa mati dengan enak. Aku harus menanyaimu lebih dulu, bentak si Bulat. Bedebah. Zukian Qiu adalah sahabatku selama puluhan tahun. Sekarang dia tega mengkhianati kawan sendiri, tentu ada sebab musababnya. Perguruan Huashan kalian tidak ada artinya sama sekali di mata kami, leluhur tua Sungai Kuning. Dia mencuri pil penyambung nyawa milikku untuk diberikan kepadamu tentu bukan karena kau ini murid Huashan. Pasti ada alasan lainnya. Sungguh aneh, sungguh aneh. Sambil bicara sendiri, ia membanting kakinya di lantai dengan sangat marah. Oh, aku tahu. Ternyata julukanmu adalah leluhur tua Sungai Kuning. Maafkan aku kalau tidak mengenalimu, kata Ling Huchong. Dasar bodoh, bentak si Bulat semakin kesal. Aku seorang diri, mana bisa disebut leluhur tua Sungai Kuning? Mengapa tidak bisa? Tanya Ling Huchong heran. Leluhur tua Sungai Kuning terdiri dari dua orang, yang satu bermarga Lau, yang satu lagi bermarga Zu. Mengapa begini saja tidak paham? Sungguh goblok, gerutu si Bulat. Namaku Lau Ye, atau Lau Touzi, sedangkan dia bernama Zuzong atau Zukian Qiu. Kami berdua bersemayam di sepanjang lembah Sungai Kuning, sehingga kami disebut sebagai leluhur tua Sungai Kuning. Aneh, mengapa yang seorang bermarga Lau, artinya tua, dan yang lain bermarga Zu, artinya leluhur, tanya Ling Huchong. Kau ini masih hijau seperti katak dalam tempurung, sehingga tidak tahu kalau di dunia ini ada orang bermarga Lau dan Zu, kata si Bulat. Namaku Lau Ye, atau Lau Touzi. Kalau aku tidak dipanggil Lau Ye, berarti aku dipanggil Lau Touzi.
Ling Huchong tertawa menanggapi, kalau begitu Zuqian Qiu bermarga Zu dan bernama Zong? Benar, jawab si bulat Lao Touzi. Setelah diam sejenak ia melanjutkan, hei, kau tidak tahu nama Zuqian Qiu, jika begitu mungkin kau memang tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tapi, jangan-jangan kau ini anaknya Zuqian Qiu. Ling Huchong bertambah geli dan menyahut, bagaimana mungkin aku ini anaknya? Dia bermarga Zu, sedang aku bermarga Ling Hu. Mana bisa keduanya dihubung-hubungkan? Sungguh aneh, gumam Lao Touzi. Dengan susah payah, dengan segala tipu daya akhirnya aku bisa meracik 8 biji pil penyambung nyawa yang sedianya hendak kugunakan untuk mengobati penyakit putriku tercinta. Kau sendiri bukan anak Zuqian Qiu, tapi mengapa dia mencuri obat itu untukmu? Menuangkan darah. Mendengar itu barulah Ling Huchong paham duduk perkara yang sebenarnya. Ia pun berkata, ternyata obat Tuan Lau ini akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit putrimu tetapi terlanjur kumakan. Sungguh aku merasa tidak enak hati. Aku tidak tahu penyakit apa yang sedang diderita putrimu, tapi mengapa kau tidak meminta pertolongan kepada Ping Yizi, si tabib sakti pembunuh untuk mengobatinya? Siapa yang tidak tahu bila sakit parah harus meminta pertolongan kepada Ping Yizi? Aku tinggal di Kaifeng, apa kau kira aku tidak kenal dia, bentak Lao Touzi. Dia menetapkan peraturan bahwa setiap orang yang disembuhkan harus membunuh orang lain sebagai pengganti nyawa. Aku khawatir dia menolak mengobati putriku, maka terlebih dulu kubunuh 5 orang anggota keluarga mertuanya. Dengan demikian barulah dia merasa segan dan terpaksa memeriksa penyakit putriku. Menurut kesimpulannya, penyakit putriku yang aneh itu sudah ada sejak keluar dari kandungan ibunya. Maka, ia pun memberikan resep pil penyambung nyawa kepadaku. Kalau tidak aku sendiri bukan tabib, dari mana aku paham cara meracik obat segala? Ling Huchong heran dan bertanya, kau telah meminta pertolongan kepada tabib Ping untuk mengobati putrimu, tapi mengapa malah membunuh 5 anggota keluarga mertuanya? Kau ini benar-benar sangat tolol, harus dijelaskan sampai paham, gerutu Lao Touzi. Musuh Ping Yizi sebenarnya tidak banyak, apalagi beberapa tahun terakhir ini sudah habis dibunuh oleh pasien yang disembuhkan olehnya. Tapi seumur hidup, Ping Yizi paling benci kepada ibu mertuanya. Karena takut istri, ia tidak berani membunuh ibu mertuanya itu, sehingga akulah yang mewakilinya turun tangan. Sesudah aku membunuh segenap keluarga istrinya, Ping Yizi sangat senang dan mau mengobati putriku dengan sungguh-sungguh. Oh, ternyata demikian, kata Ling Huchong. Padahal pilmu yang katanya sangat mujarab itu ternyata tidak cocok untuk penyakitku. Entah bagaimana keadaan penyakit putrimu sekarang? Apakah kau masih bisa mengumpulkan bahan lagi dan meracik obat yang baru? Lao Touzi menjadi gusar dan membentak, putriku paling lama bisa bertahan hidup sampai 1 tahun lagi. Mana sempat untuk mencari bahan-bahan yang sangat sukar ditemukan itu? Sekarang tiada pilihan lain, terpaksa aku harus mengobatinya dengan caraku sendiri. Usai berkata demikian ia lantas mengambil seutas tali untuk mengikat kaki dan tangan Ling Huchong sekencang-kencangnya di kursi. Kemudian orang tua bertubuh cebol bulat itu merobek baju bagian dada Ling Huchong sehingga terlihat kulit dadanya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Ling Huchong gusar. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kau akan tahu sendiri, jawab Lao Touzi sambil menyeringai. Ia lalu memindahkan tubuh Ling Huchong sekaligus beserta kursinya ke ruang belakang. Setelah melewati 2 buah ruangan, ia pun menyingkap tirai kain dan masuk ke ruangan ketiga yang ternyata sebuah kamar tidur. Berada di dalam kamar tersebut, Ling Huchong merasa pengap luar biasa. Celah-celah jendela kamar ditutup rapat dengan kertas sehingga benar-benar tidak tembus udara sedikit pun. Selain itu terdapat pula 2 buah anglo yang arangnya tampak membara menghangatkan ruangan. Kelambu tempat tidur tampak menjulai rendah. Bau obat pun menyengat memenuhi ruangan. Si bulat Lao Touzi lantas meletakkan Ling Huchong beserta kursinya di depan ranjang. Perlahan ia membuka kelambu kemudian berkata dengan suara lembut, "Busi, bagaimana keadaanmu hari ini?" Ling Huchong merasa tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Apa? Anak gadisnya bernama Busi? Busi artinya tidak mati. Kalau begitu nama lengkapnya pasti Lao Busi, artinya sampai tua tidak mati. Ah, aku tahu. Pasti gadis ini sejak bayi sudah menderita penyakit aneh dan membuat ayahnya sangat takut kehilangan. Maka, si bulat ini memberi nama anaknya Busi sebagai harapan agar sampai tua tidak mati.
Hei, namanya mengandung unsur bu, jika di perguruan Huashan tentu ia satu angkatan dengan guruku. Berpikir demikian membuat Ling Huchong tersenyum geli. Di atas ranjang tampak berbaring seorang gadis dengan mata tertutup rapat. Wajah gadis itu pucat pasi dengan rambut jarang dan agak kekuningan, terurai di atas selimut. Usia gadis itu sekitar 17 tahun. Ayah, kata si gadis menyapa dengan mata tetap terpejam. Busi sayang, kata Lao Touzi, pil penyambung nyawa yang ayah racik untukmu sekarang sudah siap. Hari ini bisa kau telan dan penyakitmu tentu akan segera sembuh. Tidak lama lagi kau dapat bangun dan bermain-main sepuas hati. Gadis itu hanya bersuara sangat lirih, seolah tidak begitu tertarik pada ucapan sang ayah. Ling Huchong dapat memahami betapa besar cinta kasih Lao Touzi terhadap putrinya itu. Ia pun berpikir, Lao Touzi sengaja berbohong untuk menyenangkan hati anaknya. Lao Touzi kemudian meletakkan lengannya pada punggung putrinya dan membantu gadis itu bangun, sambil berkata, kau duduk saja agar lebih leluasa meminum obat ini. Obat ini tidak mudah diperoleh, jadi jangan kau sia-siakan. Si gadis perlahan bangun dengan dibimbing ayahnya. Lao Touzi kemudian mengambil 2 buah bantal untuk mengganjal punggung putrinya tersebut. Begitu membuka mata, Lao Busi sangat heran melihat Ling Huchong. Ia pun bertanya, ayah, siapakah dia? Dia? Oh, dia bukan orang. Dia adalah obat, jawab Lao Touzi sambil tersenyum. Dia obat, tanya Lao Busi agak bingung. Ya, dia adalah obat, kata Lao Touzi menegaskan. Pil penyambung nyawa terlalu keras untuk ditelan begitu saja olehmu. Maka itu ayah berikan kepadanya untuk ditelan. Sekarang akan ayah ambil darahnya untuk kau minum. Meminum darahnya? Apakah itu tidak akan menyakitinya? Ini bukan cara yang bagus, kata Lao Busi lirih. Tenang saja, orang ini dungu. Dia tidak akan kesakitan, kata Lao Touzi menenangkan. Oh, kata Lao Busi yang kemudian memejamkan matanya kembali. Tentu saja Ling Huchong terkejut dan sangat gusar mendengar kata-kata Lao Touzi. Ia bermaksud memaki tapi lantas terpikir olehnya, aku telah menelan obat mujarab yang seharusnya digunakan untuk menolong nyawa gadis ini. Walaupun tidak sengaja, tetap saja aku yang telah membuat dia susah. Di samping itu, aku sendiri sudah kehilangan semangat hidup. Tidak ada masalah jika sekarang darahku digunakan untuk menolong jiwanya. Lao Touzi berdiri di samping Ling Huchong. Ia siap menotok titik bisu pemuda itu jika sampai mengeluarkan caci maki. Tak disangka, raut muka Ling Huchong sama sekali tidak terlihat gusar, justru tersenyum hambar kepadanya. Ia tidak tahu kalau pemuda itu sudah tidak memiliki semangat hidup lagi setelah Yuling San jatuh hati kepada pemuda lain. Lebih-lebih malam ini Ling Huchong baru saja mendengar seorang pria bertubuh raksasa telah memaki Yuling San dan Lin Pingzi yang berani membicarakan dirinya di dalam kegelapan. Apalagi dengan membayangkan bagaimana Yuling San dan Lin Pingzi diam-diam berjumpa dan mengobrol di tepi sungai malam itu membuat Ling Huchong semakin pilu dan tidak ada gairah hidup sama sekali. Lao Touzi bertanya, aku akan menusuk jantungmu dan mengambil darahmu hangatmu untuk mengobati putriku. Kau takut atau tidak? Kenapa harus takut? Sahut Ling Huchong dengan nada datar. Lao Touzi melirik wajah pemuda itu yang terlihat tenang-tenang saja, tanpa gentar sedikit pun. Dengan agak heran ia melanjutkan, sekali kutusuk jantungmu, maka jiwamu langsung melayang. Aku sudah memperingatkan, jadi jangan menyalahkan aku kelak. Ling Huchong tersenyum dan menjawab, setiap orang pada akhirnya akan mati. Mati lebih cepat beberapa tahun atau lebih lambat beberapa tahun apa bedanya? Jika darahku dapat menolong jiwa nona ini tentu sangat bagus daripada aku mati sia-sia tanpa bermanfaat bagi siapapun. Sambil berkata demikian ia mengasihani diri sendiri karena membayangkan jika Yuling San mendengar kabar kematiannya pasti gadis itu tidak akan bersedih, mungkin malah berkata, rasakan. Kau pantas mendapatkannya. Di lain pihak, Lao Touzi mengacungkan jempolnya sambil memuji, sungguh hebat. Kau benar-benar kesatria yang tidak gentar mati. Orang sepertimu jarang sekali kutemukan dalam hidup ini. Sayang sekali putriku terpaksa harus meminum darahmu supaya bisa sembuh. Kalau tidak, sungguh aku ingin membebaskanmu saja. Segera ia berjalan ke dapur dan kembali dengan membawa sebuah baskom berisi air panas yang masih mendidih.
Tangan kanannya kemudian memegang sebilah belati, sedangkan tangan kiri mengambil sehelai handuk kecil. Dibasahinya handuk itu dengan air panas, lalu ditempelkannya ujung belati di depan ulu hati Ling Huchong. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara Zhu Qianqiu si sastrawan dekil berseru di luar, "Lao Touzi! Lao Touzi! Lekas bukakan pintu. Aku membawa barang bagus untuk putrimu Busi." Lao Touzi mengerutkan keningnya. Dipotongnya handuk kecil tadi menjadi dua, lalu yang selembar dijejalkan ke mulut Ling Huchong agar tidak dapat bersuara. Ia kemudian berseru, "Barang bagus apa yang kau maksudkan?" Orang tua bertubuh cebol bulat itu lantas menaruh belatinya, kemudian berlari keluar untuk membuka pintu dan mempersilakan Zhu Qianqiu masuk ke dalam rumah. Zhu Qianqiu berkata, "Lao Touzi, entah bagaimana kau akan berterima kasih kepadaku soal ini? Karena urusannya terlalu mendesak. Sedangkan aku tidak sempat bertemu denganmu, terpaksa aku mengambil pil penyambung nyawa tanpa permisi dan menipu dia untuk meminumnya semua. Jika kau sendiri mengetahui permasalahannya, tentu kau pun akan mengantar sendiri obat mujarabmu kepada pemuda itu. Tapi belum tentu dia mau menerima begitu saja." Lao Touzi sangat gusar dan memaki, "Omong kos." Zhu Qianqiu buru-buru menempelkan mulutnya ke dekat telinga Lao Touzi untuk kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Mendengar bisikan itu Lao Touzi melonjak terkejut dan berteriak, "Apa benar demikian? Kau tidak berdusta padaku?" "Untuk apa aku berdusta?" sahut Zhu Qianqiu. "Semuanya sudah kuselidiki dan setelah terbukti barulah aku kerjakan. Lao Touzi, kita adalah sahabat karib selama puluhan tahun. Kita saling mengetahui isi hati masing-masing. Urusan yang telah kukerjakan ini cocok dengan perasaanmu atau tidak?" "Benar sekali, benar sekali." "Sial, sungguh sial," jawab Lao Touzi. "Hei, kalau sudah benar tapi kenapa kau bilang sial?" tanya Zhu Qianqiu terheran-heran. "Kau yang benar, aku yang sial," jawab Lao Touzi. "Apanya yang sial?" desak Zhu Qianqiu. Tanpa bicara lagi Lao Touzi langsung menyeret Zhu Qianqiu masuk ke dalam kamar putrinya. Segera ia memberi hormat dan menyembah Ling Huchong, sambil berkata, "Tuan muda Ling Hu, pendekar muda Ling Hu, hamba telah melakukan kesalahan besar dan membuat susah dirimu. Untungnya langit maha pengasih." Zhu Qianqiu keburu tiba. "Apabila aku telanjur menikam ulu hatimu, meskipun aku dihukum gantung dan tubuhku dicincang juga belum cukup untuk menebus dosaku ini." Bersambung ke jilid 72. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.